Nah, Healthy People, hari ini Chris sedang ada di Urban Gym Bandung. Nah, hari ini Chris akan latihan shoulder nih buat teman-teman semua yang kemarin request untuk Bang Chris bikin video latihan shoulder part 3. Nah, kemarin kita yang part 1 sudah sukses dan buat di sini juga. Hari ini Chris akan buat lagi yang part 3-nya. Kemarin yang part 2 udah ya versi PPKM dan kita melakukan aktivitas-aktivitas di rumah ya. Nah, sekarang kita akan melakukan aktivitasnya di gym lagi. Mudah-mudahan yang ini bermanfaat dan ikutin terus video ini sampai habis. Oke, sebelum kalian nonton video ini jangan lupa guys, kalian bisa langsung subscribe aja karena subscribe itu gratis. Gampang banget kan? Oke, yuk langsung lanjut aja ke video kita dan lihat, tonton video sampai habis. Boom. Nah, Healthy People, untuk yang pertama biasanya Chris melakukan pemanasan untuk memanaskan bagian shoulder kita. Nah, tepatnya di bagian medialis deltoid. Ini favorit banget dan memang sangat sulit sekali untuk kita bentuk. Kita akan melakukan side lateral raise beberapa set ya. Kita menggunakan 4 kilo, kemudian 6 kg, 8 kg, dan 10 kg. Yuk, langsung kita mulai aja. Nah, usahakan tangan kalian jangan terlalu lurus, jangan terlalu bengkok ya. Seperti ini posisinya. Ambil napas saat ke bawah dan buang napas saat ke atas. Tetap maksimalkan pada form gerakan kita, jangan sampai pinggang kita goyah ataupun bergerak seperti ini ya. Oke, terfokus pada bagian medialis deltoidnya. Oke, kita lanjut ke beban berikutnya. Oke, tetap terfokus pada bagian medialis deltoid dan saya ingatkan kembali jangan sampai tangan kalian lurus. Oke, karena pada dasarnya untuk pergerakan side lateral raise ini tidak boleh menggunakan pergerakan tangan yang lurus. Seperti di video sebelumnya, nanti kalian bisa langsung cek link di atas aja, oke? Up. Saat konsentrik kalian buang napas atau saat otot memendek, saat ke atas buang napas dan saat ke bawah ambil napas. Oke, kita langsung lanjut lagi ke beban yang terakhir. Ini adalah beban 10 kg. Tetap usahakan bagian pinggang kita jangan sampai goyang ataupun bergerak ya. Jadi tetap berfokus pada bagian medialis deltoid ya, seperti yang tadi saya bilang. Saya lihat ya, tuh langsung ngepam ya bagian medialis deltoidnya. Oke. Healthy People bisa lihat sendiri ya. Oke, dengan beban yang ringan saja sudah ngepam. Jadi untuk Healthy People di rumah jangan menggunakan beban-beban yang berat untuk bagian shoulder. Karena shoulder memiliki 3 bagian, yaitu anterior deltoid, medialis deltoid, dan posterior deltoid. Oke, kita langsung maksimalkan lagi. Oke, back Healthy People. Untuk berikutnya kita akan menggunakan pergerakan penggabungan atau kita pergerakan superset dari dumbbell ini. Yang pertama saya akan menggunakan single dumbbell shoulder press dan yang kedua adalah single dumbbell Arnold press. Ini sangat bagus sekali untuk Healthy People di rumah yang sering banget ya bermasalah dengan bagian anterior deltoidnya, sering sakit atau bagaimana. Nah, latihan single seperti ini sangat dianjurkan sekali. Jadi untuk kalian yang memiliki otot shoulder biasanya besar sebelah ataupun sering merasa sakit, lebih baik menggunakan single, lebih aman. Oke, yuk kita langsung coba aja. Oke, tetap berfokus pada bagian anterior deltoid ya. Oke, saya akan sedikit lebih mundur. Jangan lupa untuk kalian melakukan Arnold press harus sampai bawah seperti ini ya. Sampai lurus, kemudian sampai bawah seperti ini. Fokus kepada anterior deltoid. Nah, Healthy People, untuk pergerakan selanjutnya saya melakukan incline front raise. Nah, pergerakan ini masih berfokus pada anterior deltoid dan ini bukan gerakan compound, ini pergerakan isolation. Hanya fokus terhadap otot bagian anterior deltoid saya. Pergerakannya nanti kita akan menggunakan bench yang posisi incline seperti ini dan kita akan naikkan ke atas ya. Up. Oke. Oke, posisi gripnya reverse ya atau menutup ke bawah dan kita akan menurunkan ke bawah secara bersamaan seperti ini. Kunci core-nya agar tetap bisa menahan badan kita agar tidak ikut ke atas ya. Usahakan posisi badan kita tetap menegak seperti ini, bagian tengah pinggang kita kosong,
tetap pedang extension. Oke, ambil napas, buang. Ambil napas, buang. Ambil napas, buang. Ambil napas, buang. Ambil napas lagi. Op. Oke. Oke, untuk pergerakan berikutnya kita masih menggunakan dumbbell ini. Kita menggunakan incline side lateral raise. Oke. Saat di atas kita membuang napas. Nah, pergerakan berikutnya kita masih menggunakan dumbbell yang sama, masih pergerakan isolation training juga. Kita menggunakan side to front, incline side to front lateral raise. Oke, kita akan langsung lakukan ya. Oke, tetap berfokus pada bagian medialis dan anterior deltoid. Up. 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 Nah, back head people. Tadi untuk pergerakan incline front raise, kemudian incline side lateral raise, kemudian incline side to front lateral raise, kalian bisa menggunakan beban yang ringan, baik 2 kg, 4 kg, 6 kg, ataupun 8 kg sampai 10 kg. Nah, usahakan lakukan pergerakan dengan benar tanpa ada pergerakan dari pinggang. Dan healthy people di rumah juga perlu mengetahui bahwa untuk melakukan pergerakan-pergerakan tadi, tetap menggunakan posisi elbow yang jangan sampai meluruskan seperti ini. Jangan lurus tulang, tapi lurus otot seperti ini, ya. Ini lurus tulang, lurus otot, lurus tulang, lurus otot, ya. Jadi posisi agak sedikit menekuk seperti ini. Nah, oke, tidak lurus tulang seperti ini. Karena ketika posisi kita semakin berat, kalau misalkan kita menggunakan posisi lurus otot, dia akan jatuh kalau tidak kuat. Dan kalau lurus tulang, dia akan semakin sakit, ya. Tuh, akan semakin sakit, ya, bagian shouldernya dan bagian elbow jointnya. Nah, jadi healthy people bisa menggunakan pergerakan tadi dengan posisi beban yang berat dengan jumlah repetisi menggunakan repetisi hypertrophy ya, dari 8 sampai 15 kali repetisi. Kemudian setnya bisa menggunakan 3 sampai 4 set latihan. Oke, sekarang kita lanjut lagi pergerakan berikutnya. Nah, healthy people, untuk pergerakan berikutnya kita akan menggunakan pergerakan shoulder press. Kita menggunakan mesin Smith ini dan kita akan menggabungkan pergerakan shoulder press ini dengan plate front raise. Oke, nah untuk plate front raise ini nanti posisi duduknya kita akan menggunakan posisi sumo squat seperti ini ya. Posisi sumo squat atau sumo deadlift seperti ini. Usahakan badan tetap tidak goyang. Saya menggunakan posisi duduk ini agar meminimalisir pergerakan tubuh kita untuk membantu. Jadi hanya menggunakan bagian anterior deltoid kita saja. Oke, langsung kita gabungkan pergerakannya ya. Oke, kita akan menggabungkan pergerakan kompon dengan select raise mesin ini. Oke, siap ya. Oke. Usahakan sampai turun ke bawah ya. Nah, back people. Tadi adalah pergerakan untuk anterior deltoid kita, dan tadi kita menggunakan shoulder press, kemudian juga front raise menggunakan plate ini. Jangan lupa healthy people harus langsung menggabungkan dua pergerakan ini agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi jangan sampai ketika kita beres shoulder press, kita langsung stop dulu baru melakukan front raise. Jadi kita langsung melakukan ya. Jadi beres shoulder press kita langsung melakukan front raise di sini. Jadi akan dapatkan hasil otot seperti ini. Oke. Saya lihat ya. Nah,
Ini akan maksimal seperti ini ya, bagian anterior deltoidnya. Oke, Oke, nah jadi kalau healthy people ingin maksimal, lakukanlah sesuai dengan yang saya tadi anjurkan ya. Jadi harus maksimal dengan melakukan 2 gerakan sekaligus atau superset ya. Oke, kita akan lanjut ke pergerakan berikutnya. Nah, healthy people, untuk pergerakan berikutnya saya masih menggunakan posisi incline gini, tapi kita menggunakan kebalik ya, atau posisi bend over. Nah, untuk bend over ini kita menggunakan dumbbell 10 kg untuk pergerakan bend over rear delt. Oke, bend over rear delt ini berfungsi untuk memperbesar atau memperkencang bagian posterior deltoid nih. Oke, bagian deltoid belakang ya, tuh, biar bulat dan 3D seperti ini ya. Oke, jadi akan ada anterior, medialis, dan posterior deltoid nih ya. Oke, nah untuk sebelah sini, oke, bisa dilihat ya, bagian posterior deltoidnya, ini medialis, dan ini bagian anterior deltoidnya. Yuk kita langsung ambil bebannya. Oke, usahakan posisi badan kita tetap tegak ya. Makanya saya menggunakan posisi seperti ini agar posisi badan kita tetap tegak dan kita tidak berat bagian pinggangnya ya. Oke, tetap berfokus pada posterior deltoid. Oke, kemudian pergerakan berikutnya kita menggunakan high row ya. Oke. Nah, kalau yang tadi perbedaannya kita memutar, kalau sekarang kita menarik. Oke, posisikan tetap elbow kita harus sejajar menggunakan pergerakan horizontal, adduktor dan abduktor ya. Jadi elbownya ada di bagian depan, bisa dilihat dari samping, lurus di depan ya, horizontal ya. Oke. Nah, healthy people bisa dilihat kan? Nah, 3D shouldernya ya. Bagian anterior deltoid, medialis, dan posterior. Ya, langsung 3D banget kan? Ya, komplit ya. Anterior, medialis, dan posterior deltoid. Oke, yuk kita langsung lanjut lagi ke bagian medialisnya. Kita sedikit kasih tambahan. Oke, untuk bagian medialis atau yang favorit banget untuk saya akan menambahkan satu jenis latihan lagi. Oke, posisi side lateralnya kita menggunakan little bar, tapi kita menggunakan posisi yang agak sedikit miring. Oke, posisi sedikit miring ini akan bisa lebih memperpendek bagian otot medialis deltoid kita. Jadi, kalau misalkan healthy people menggunakan sudut lurus seperti ini, kita akan naik hanya segini. Tapi kalau kita menggunakan posisi miring seperti ini, kita akan bisa naik lebih tinggi daripada posisi yang tadi ya. Oke. Oke ya. Oke, bisa lihat ya healthy people. Oke, bagian medialis deltoidnya kita maksimalkan di hari ini. Oke, anteriornya juga tadi kita maksimalkan, dan bagian posterior deltoidnya juga kita tidak lupa maksimalkan hari ini. Nah, healthy people, itu adalah beberapa jenis-jenis latihan variasi yang bisa healthy people lakukan di rumah. Selain healthy people bisa memperbesar di bagian anterior, kemudian juga tadi medialis deltoid, kemudian juga posterior. Jadi seluruh bagian dari deltoid kita latih hari ini, dan hasilnya bisa dilihat ya, akan menjadi seperti ini. Oke, jadi ketika healthy people ingin melatih otot shoulder ya, jangan lupa ketiga bagian tersebut. Jadi bukan berarti ketika kita melakukan shoulder press bagian depan, oke, shoulder press depan seperti ini, itu di bagian depan deltoidnya, atau shouldernya di bagian depan, atau anterior deltoidnya. Ketika kita menggunakan behind neck shoulder press, kita merasa itu adalah bagian belakang. Padahal ketika kita ya, lihat tuh, bagian depan ataupun bagian belakang, tuh, ini depan, ini belakang, ini otot yang sama healthy people. Jadi jangan sampai termakan isu atau mitos bahwa pergerakan dari behind the neck shoulder press itu, atau pergerakan variasi dari shoulder press itu adalah untuk bagian belakang. Sementara sekarang kita lihat bagian serabutnya ya healthy people ya. Ini serabut posterior deltoid ya. Ketika kita kontraksikan di sebelah sini, dia akan membantu menarik tangan kita keluar nih. Set. Nah, set. Nah, set.
Ya, lihat. Berarti pergerakannya seperti apa? Seated rear delt, bend over rear delt, high row. Nah, seperti ini. Tuh, kelihatan kan posterior deltoid. Berarti kalau kita posisinya ada di atas seperti ini hanya melatih di bagian depan atau bagian anterior deltoid saja atau bagian shoulder depan saja, tidak melatih bagian belakangnya. Jadi jangan sampai healthy people termakan mitos bahwa behind the neck shoulder press itu adalah untuk bagian belakang shoulder. Nah, mudah-mudahan yang Chris bagikan hari ini bermanfaat untuk healthy people semua, dan mudah-mudahan healthy people bisa mengimplikasikannya di rumah, baik kepada diri sendiri ataupun bisa men-share kepada teman, adik, kakak ataupun semuanya agar bisa menjadi healthy people berikutnya ya. Jadi healthy people harus konsen ya ketika latihan shoulder, jangan terfokus pada mitos, tapi terfokus pada keilmuan dan pergerakan dari tulang itu. Saya ingatkan kembali bahwa pergerakan dari shoulder joint itu ada shoulder extension, shoulder flexion, shoulder adductor, shoulder abductor, shoulder horizontal abductor, shoulder horizontal adductor. Ya, itu adalah pergerakan dari shoulder. Jadi kalau terlalu ke belakang seperti ini tidak baik untuk shoulder joint kita antara tulang humerus dan tulang clavicle atau clavikula. Nah, semoga bermanfaat ya healthy people, dan jangan lupa jika healthy people suka video seperti ini, Chris ingatkan kembali untuk subscribe video Chris WFF Pro agar bisa terus mendukung channel Chris dan Chris tetap bisa berkarya di YouTube, dan Chris bisa tetap sharing hal-hal baik, hal-hal positif untuk healthy people di rumah. Dan jangan lupa komen di bawah untuk saran, untuk kritikan untuk Chris juga ya, bisa komen di bawah, insya Allah nanti Chris akan balas satu-satu. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam healthy people, boom.